Saat hari raya, haruskah istri sungkem ke suami? Ya, setelah kita mudik, maka biasanya ketika lebaran, itu ada hal yang mengganjal itu masalah sungkeman ya. Dalam banyak tradisi di masyarakat kita, kebanyakan adalah memang istri itu sungkem kepada suami. Bahkan ada beberapa informasi ya di medsos-medsos itu yang menunjukkan bahwa tidak boleh istri itu bersalaman dengan siapapun sebelum salaman dengan suaminya. Bahkan akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi istri ketika pada hari raya Idul Fitri dia tidak segera memuliakan suaminya dengan cium tangan suaminya. Nah, persoalannya, benarkah di dalam agama Islam ada teks-teks keagamaan yang menganjurkan bahwa istri itu sungkem kepada suami gitu? Karena dari kalangan para pejuang kesetaraan dan keadilan ya di dalam Islam, hal itu sudah diteliti bahwa sebenarnya menjadikan nomor satu laki-laki, nomor dua adalah perempuan, atau nomor satu suami, nomor dua adalah istri. Ini sering mengacunya kepada surat An-Nisa ayat 34 ya, tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan juga hadis yang mengatakan andai kata ya makhluk itu boleh sujud, maka saya perintahkan istri sujud pada suami. Coba kita lihat. Yang pertama dari surat An-Nisa 34, itu ada perbedaan antara kata rijal dan zakar ya. Rijal itu artinya lebih kepada sifat maskulinitas yang itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, sedangkan zakar itu adalah jenis kelamin biologis. Nah, kalau yang kedua tadi ya, terkait dengan hadis ya, apabila seandainya boleh sesama makhluk itu sujud, maka saya perintahkan istri sujud pada suami. Itu Profesor Nurul Najwa di dalam disertasinya menyampaikan bahwa hadis itu ada 14 matan ya, dan 7 diantaranya doif, artinya posisinya hadis itu lemah ya. Dan yang kedua adalah hasan yang hanya diriwayatkan oleh satu orang. Kalau memang lemah dan hanya diriwayatkan satu orang saja, penting untuk kita refleksikan, benarkah jika kita menggunakan acuan hadis itu untuk sebagai refleksi kita di dalam memperlakukan urutan salaman. Nah, sebenarnya ada nggak sih selain itu ya, terkait dengan perintah ya sungkem istri pada suami itu yang ada gitu ya. Kalau kita lihat pada sejarah ya, hampir tidak ditemukan bahwa ada hadis yang memerintahkan istri-istri Rasulullah itu untuk sungkem atau salaman ya kepada Rasulullah gitu ya, pada suami. Tapi yang ada adalah terkait dengan seorang anak ya, itu penting untuk kemudian melakukan sungkem kepada orang tua. Karena itu teman-teman sekalian ya, penting untuk kita refleksikan ya, karena ini ketika lebaran itu kan semua keluarga mengumpul. Jadi kalau misalnya kita mulai ubah ya simbolisme yang cenderung untuk mengarahkan kepada ketidaksetaraan, menurut saya sih penting untuk coba kita lakukan perubahan. Sehingga lebaran itu bisa kita warnai dengan semangat dan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Bahwa suami dan istri itu menurut saya bisa saling sungkem, bisa saling salaman ya. Tapi kalau ke orang tua ya kita dahulukan ya, kita sungkem kepada orang tua. Tapi ketika suami dan istri menurut saya sih bagaimana istri sungkem pada suami diikuti, suami juga sungkem kepada istri yang kemudian saling berpelukan. Saya pikir itu akan menumbuhkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan pada saat momen-momen penting, saat momen-momen berkumpulnya keluarga itu. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.